2 kali draw di laga kandang menghadapi Malut United dan juga Bali kan juga bukan hasil yang optimal. Tapi menariknya adalah kebetulan ini masih 5 game awal, masih banyak waktu untuk evaluasi. Dengan 5 pertandingan yang sudah dilalui, sinarnya udah mulai kelihatan dari Persija Jakarta. Dan cenderung gue melihat waktu pas kemarin lawan Bali United, ekspektasi dengan Bali United dan pelatihnya sih sebetulnya. Ya. Mereka juga bisa melakukan killing game dengan gol dari Marukawa terakhir. Dan semua pemain dari tengah ke depan itu bermain sesuai dengan potensi terbaik yang mereka bisa lakukan. Bahkan Ricky Kambuaya punya banyak peluang. Tapi ada klausul kontrak bahwa ini info yang gue dapat ya. Rizky Ridho ingin memasukkan klausul jika ada tawaran dari klub lain, tolong dilepas dari klub luar lebih utamanya. Yo, what's up Sobat Begibah Sepak Bola Nasional? Gimana kabarnya? Senang sekali pastinya ya. Gibah Bola kembali hadir menyapa kalian semua. Dan ditambah lagi juga Gibah Bola ingin berterima kasih karena atensi yang luar biasa yang Sobat Gibah sudah berikan ya dari beberapa konten-konten yang kita buat. Dan itu yang pada akhirnya membuat kita semangat terus untuk membuat konten-konten seputar sepak bola nasional. Dan masih bersama dengan kita bertiga pastinya. Ada Japur, Lalu Sadat, Rita Orang Muda. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas seperti biasa ya, untuk mereview laga-laga yang baru saja usai di Super League 2025-2026. Ya laga-laganya seru-seru. Tapi gue pengen buka langsung aja deh dari pertandingan yang berlangsung di JIS ya, karena kemarin koresponden kita langsung hadir ke sana. Coba diceritakan ya, singkat aja kemarin gimana pengalaman di JIS? Ya. Ini kalau gue bilang, gue baru pertama kali pada musim ini nonton home-nya Persija. Akhirnya di pekan kelima, karena di 2 pertandingan sebelumnya gue ada satu dan lain hal yang gue nggak bisa datang. Tapi kemarin gue datang dan kebetulan big match juga ya. Walaupun posisi Bali ada di papan tengah dan seru banget seperti biasa. Dan for your info untuk pertama, ini adalah rekor penonton terbanyak di musim ini sejauh ini di Indonesia di Super League pada musim ini di pekan kelima dipecahkan penonton yang datang di laga Persija lawan Bali United 29.900 sekian. Berarti itu full the jack ya? Full the jack. Enggak, ada supporter Bali sebenarnya. Tapi kan biasa. Mungkin hitungannya ratusan doang kali ya. Ya mungkin ratusan, mungkin 100 200 ada juga. Enggak sebanyak ketika Persita away ya. Iya benar. Persita lebih baik lagi hampir sering karena dekat, faktor geografi lebih dekat. Oke, terima kasih Labib, singkat aja kan tadi soalnya. Iya. Lanjut balik ke pertandingan. Pelatih dari Bali United jelas sudah tahu cara permainannya Marusio Souza, bagaimana cara mengantisipasi serangan cepat Maxwell, Alano, Bruno, dan ia terapkan main lebih deep kemarin para pemain dari Bali United. Bahkan kita tahu ada nama Bagas Adi di posisi center back bermain lebih dulu karena tahu butuh pemain yang lebih banyak bertipikal bertahan dibandingkan menyerang. Tetapi pelatih Johnny Jansen juga menerapkan permainan yang cukup pragmatis, main counter attack, dan itu tercipta golnya Bali United melalui skema counter attack. Satu kiriman bola ke sisi sayap, Kirbol, Taichman Gopel biasa disuruh lari sendirian. Yang kita tahu memang pemain ini punya kecepatan, akselerasi, manuvernya, dan duel one on one sama Alan Cardozo. Dia berhasil, nggak menang duel, cuma berhasil mengirimkan bola ke tengah, di mana itu posisinya serangan balik. Jadi yang ada di posisi tengah di dalam kotak penalti itu, di tengah kotak penalti itu bukan Jordi Amat sama Rizky Ridho, karena itu posisinya lagi serangan balik. Yang diisi lagi Fabio Calonego. Di situ karena keterlambatan dari Jordi dan juga Rizky Ridho untuk mengantisipasi, Calonego juga telat kan. Mirza Mustafik sundulan tajam banget sih menurut gue. Emang itu gol yang tercipta dengan skema counter attack yang cukup rapi, transisi yang berhasil dilakukan oleh Johnny Jansen, dan setelah itu biasa Bali bermain bertahan sepanjang pertandingan. Dan Persija itu baru dapat peluang emas itu menit 36 melalui Bruno Tubarao melambung, tapi itu menurut gue peluang terbaik di babak pertama. Di 45 menit kedua baru Persija megang bola, hampir kan ball positionnya tuh 68-32. Mengurung abis-abisan Bali United, baru dapat golnya Bruno Tubarao itu di babak kedua. Dan ada beberapa peluang emas, termasuk 2 peluang emasnya Witan. Yang terbaik adalah di menit terakhir 90+1, di mana udah dibiarkan itu sama Excel untuk lolos. Jadi tadi boleh mau buat Excel sama Excel dilepas. Witan lari coming from
Coba yang menarik adalah dari proses peluang itu adalah ketika Axel udah tahu ada Witan, dia melepas dan memancing backnya Bali untuk ngepres Axel dan Witan coming from behind lari Kosong dari sendiri. sisi kedua kosong. Tapi emang kiper jebolan Eredivisie Hopmeyer sih nggak bohong sih. Kemarin kan Hopmeyer kan dibilangnya jadi bulan-bulanan lawan Persebaya. Menurut gue tetap butuh adaptasi ya karena kalah 5-2 dan menurut gue Hopmeyer dapat man of the match layak, tapi gue pas balik ke stadion dengan bagaimana atmosfer riuh 30.000 penonton sih menurut gue oke banget, hampir 30.000 maksud gue. Dan ketika magisnya dapat lagi ketika Persija tertinggal sama ketika melawan Malut United ya, tertinggal terlebih dahulu, akhirnya bisa menghadapi tim yang bermain low block. Harus gua akuin kemarin Bali benar-benar ini double low block sih kemarin Bali. Double low block, ada istilah baru, double low block. Double low block udah Berarti bukan parkir bus itu ya? Bukan parkir lagi itu, mogok, busnya mogok. Busnya mogok, Iya. bahkan Double lagi busnya ya? Double decker. Iya, double decker ya. pemain-pemain seperti Taichman Gopel, Irfan Jaya, Boris Kopitovic yang terbiasa bermain di lini depan itu bahkan Mundur. sampai posisi mereka itu sejajar sama DMF, posisi yang biasa diisi sama gelandang bertahan. Berarti final overload di final third. Iya, overload banget di final third. Gue bilang ini double low block dan itu cukup berhasil, tapi emang Persija dengan kreativitas yang dimiliki oleh Alano, masuknya Gustavo França menggantikan Hanif, Song Destroyer, menurut gue itu ada sedikit perubahan di situ. Dan ya fair result sih satu sama. Ya gue tuh thumbs up buat kedua tim, tapi gue ngasih kredit buat Hopmeyer, kiper dari Bali United yang tampil sangat luar biasa. Oke, Bib, tapi kalau seandainya lo sebagai pengamat dari Persija gitu ya. Iya. Melihat performance yang udah dilalui sama Persija di awal musim ini kan ini berarti udah 5 game. 5 games. Yes. Ya. Lo mungkin bisa menyimpulkan Kalau secara potensi itu sebetulnya sejauh Juara mana sih. sih? Sejauh mana sih? Gue Kandidat juara. menariknya adalah apa? Ketika Persija dengan permainan seperti ini yang sudah ditampilkan dalam 5 game dan bagaimana tim-tim lain coba mengantisipasi cara mainnya Persija, ini sebenarnya jadi hal yang cukup positif dalam artian oke, hasilnya memang bukan nggak ekspektasinya seluruh supporter Persija, tim Persija itu sendiri bahwa mendapatkan hasil draw. 2 kali draw di laga kandang menghadapi Malut United dan juga Bali kan juga bukan hasil yang optimal. Tapi menariknya adalah kebetulan ini masih 5 game awal, masih banyak waktu untuk evaluasi. Bagaimana sebenarnya yang gua soroti adalah game changer yang harus cepat dikeluarkan oleh seorang Mauricio Souza ketika tim deadlock itu pertama. Yang kedua adalah never to let make a substitution. Karena kemarin kelihatan banget Kemarin ya tuh sebetulnya. Mauricio Souza tuh benar-benar fokus ke pertandingan, tapi dia lupa di bench tuh banyak pemain-pemain berkualitas. Dan ketika masuknya Axel, masuknya beberapa nama, Gustavo França, itu kembali menghidupkan serangan. Itu yang menurut gue 2 hal yang harusnya diperbaiki oleh Persija. Kebetulan masih game kelima, masih banyak waktu untuk bebenah, masih ada kesempatan juga. Jadi paling ada sedikit perubahan gameplay ketika menghadapi tim yang low block, terus juga overload defending di area defending banyak pemain menumpuk, terus juga paling butuh game changer yang menurut gue jangan telat dimasukkan. Menurut gue masuknya Witan tuh udah pas, tapi masuknya Gustavo França, Axel itu agak telat. Harusnya sih pemain-pemain game changer tuh bisa dikasih kesempatan 15-20 menit, jangan under 10 menit lah. Iya sih, tapi udah mulai kelihatan ya sebetulnya Persija itu bakal kesulitan ketika bertemu dengan tim yang bermain pragmatis, low block, dan bayangin aja Bali United bermain double low block. Iya. Tapi kalau dari Dita melihat performance kemarin Persija dengan ditahan imbang 1-1, siapa mungkin ya menurut lo yang bersinar di laga itu? Ya, gue menyoroti sedikit pertandingannya ya. Kalau yang gue lihat adalah ini 2 spektrum yang berbeda, 2 spektrum perasaan yang berbeda. Mungkin ini adalah imbang rasa kekalahan untuk Persija yang mana mereka bermain sangat menguasai pertandingan dan bermain di rumahnya sendiri gitu. Ini kehilangan poin yang sangat berharga meskipun tadi Labib bilang laga itu tuh membayar apa yang harusnya disajikan kepada penonton. Tapi itu penonton netral. Tentu saja The Jack dan juga seluruh supporter Persija berharap bahwa ini kemenangan akan menjadi milik Macan Kemayoran. Tapi Bali United bermain dengan baik sehingga tadi 2 spektrum emosi yang berbeda ketika Bali United merasa ini adalah imbang rasa kemenangan. Karena ini sesuai dengan ekspektasi mereka mencuri poin di JIS gitu ya, di kandang Persija. Dan yang gue soroti dari Persija tadi kalau boleh
menambahkan Labib bilang butuh game changer dan juga butuh adjustment yang cepat betul. yang dilakukan oleh Mauricio Sousa. Jangan terlambat gitu. Yang gue lihat adalah 2 kali hasil imbang di kandang sendiri. Mauricio Sousa masih punya PR untuk menghadapi transisi cepat dari permainan lawan. Ketika lawan yang menggunakan low block atau lebih menunggu dan melakukan counter cepat, tadi yang dibilang Labib, shape pertahanan lini belakangnya itu kacau, jelek. Rizky Ridho dan juga Ahmad telat mundur, kemudian ya sehingga tadi mismatch yang harusnya double tower di dalam kotak penalti sulit untuk mengantisipasi bola udara. Ini kan masalah transisi gimana mereka cepat kembali ke shape terbaiknya untuk backline-nya. Nah, ini yang harus dijadikan PR yang harus diselesaikan oleh Mauricio Sousa dan juga Persija. Kalau untuk melihat dari Bali United sendiri, ya ini yang mereka harapkan, hasil imbang adalah hasil yang paling realistis. Bahkan mereka merasa bisa menang kalau saja tidak se-Spartan itu dan mereka berani untuk memainkan bola. Karena ketika mereka melakukan tadi double low block istilahnya, itu tinggal nunggu waktu aja. Kita ngelihat Persija ternyata untuk membongkar low block itu tidak kesulitan loh sebenarnya, karena banyak sekali mereka bisa switching ball, kemudian juga nge-scratch pemainnya supaya keluar gitu untuk ngebuka kerapatan yang ada di lini belakang gitu, sehingga Witan bisa lolos 2 kali bahkan gitu. Kemudian juga Bruno bisa memenangkan second ball juga dari bola mati kan itu. Dari corner kick. Dari corner kick dan yang harus diselesaikan selain tadi transisi juga PR untuk Persija adalah bagaimana mereka bisa efektif dan efisien dalam menyerang. Banyak sekali peluang terbuang, termasuk peluang menit akhir. Itu akan sangat krusial ketika laga-laga penting, laga-laga yang menentukan gelar juara dalam tanda kutip, ketika mereka membuang banyak peluang. Kalau yang bisa disoroti adalah bagaimana tadi James, balik lagi ke pertanyaan James, pemain yang bisa menjadi man of the match atau yang bersinar, ya tentu saja kiper dari Bali United. Kemudian juga kalau dari sisi Persija sendiri, Bruno perannya begitu cepat beradaptasi. Dia baru masuk di pertengahan liga kan? Pekan kedua lah. Iya, pekan kedua, pekan ketiga. Nggak ikut training camp lah. Iya, tapi bisa cepat melakukan adaptasi dan menjadi salah satu poros serangan juga. Selain itu juga ada Maxwell, tapi sayang Maxwell dan Witan meskipun memberikan warna serangan, tapi mereka membuang peluang yang cukup banyak gitu. Iya. Dan juga sebetulnya gini ya, Persija ini kan dengan hasil-hasil yang didapatkan, tadi Dita juga sempat sounding ya, ini berarti bisa aja nih untuk Persija juara. Kandidat di musim. Kandidat lah untuk contender. juara gitu. Dan ini bahkan mungkin kalau menurut gue sebetulnya dengan apa yang ditampilkan oleh Persija ini di luar ekspektasi dari publik. Karena kan kalau kita melihat persaingan di Liga 1 termasuk juga di musim lalu, Persija cukup kesulitan ya. Terseok-seok papan tengah untuk dapat 5 besar kan cukup sulit gitu. Tapi kalau seandainya untuk di musim ini dengan 5 pertandingan yang sudah dilalui, sinarnya udah mulai kelihatan dari Persija Jakarta. Dan cenderung gue melihat waktu pas kemarin lawan Bali United, ekspektasi dengan Bali United dan pelatihnya sih sebetulnya ya. Yang menurut gue kayaknya berlebihan ya untuk memberikan ekspektasi ke Bali United dengan rombakan-rombakan yang masif dan pelatih yang punya experience. Tapi so far kalau dari gue tidak melihat sesuatu yang memuaskan dari Bali United. Dengan manajemen mendatangkan pemain-pemain baru, dengan banyaknya pemain berlabel Eredivisie. Terakhir Eredivisie ya. Hopmeyer Zwolle. Tim Teichmann Gopel jebolan Eredivisie juga. Begitu juga dengan ini yang baru lagi Johnny Bryan yang datang dari Nijmegen, berarti temennya Kelvin Verdonk. Verdonk. Ya, even mereka bukan pilihan utama di klubnya masing-masing, tapi kan mereka membawa nama besar Eredivisie. Dan gua ngeliat memang dengan cara main Bali sejauh ini, memang ini bukan Bali. Bahkan menurut gue sejauh ini masih bagusan lebih baik Teko di awal memegang Bali United. Dia tahu kapan Bali United main menyerang. Kalau gini caranya, apa bedanya dengan Teko cuma bermain bertahan. Bahkan gue hitung ya, dari menit 45 sampai 51 pemain Bali United 3 kali guling-guling. Belum, nggak ada tabrakan yang cukup krusial atau signifikan. Meskipun di Bali banyak babi guling ya. Mereka guling-guling. Mungkin belum sampai Bali, baru sampai
ini kayak Banyuwangi. iya. Gua Betul, belum sampai betul. Bali. Mau dibawa ke Bali kan? Iya, Iya, makanya gua rasa ini kok kayak nggak jauh berbeda dengan apa yang disajikan Teko. Bahkan gulang-guling ala Teko atau Bali football ala Teko ini malah lebih baik dibandingkan Johnny Jensen. Johnny Jensen kan jebolan PSC Zwolle pernah melatih beberapa klub di Eredivisie malah. Nah itu sih. Nah itu gue Eropa sekali, Eropa beda sekali, sekali. beda. Ini Latin dan Eropa. Sekarang gue tanya, nggak jauh berbeda Johnny Jensen-nya Bali United dengan Jan Paul van Gastel-nya PSIM Yogyakarta. Ya. Sama-sama jebolan Eredivisie, sama-sama pernah melatih klub yang punya big names di Eropa. Tapi Jan Paul van Gastel sejauh ini berani bermain. So far so good lah. So untuk far so good, PSIM. walaupun Ya, kemarin untuk kalah ya. PSIM baru Ya. promosi. Baru promosi, pemain baru, banyak banget pemain-pemain yang jebolan Super League musim lalu, tapi oke, mereka kemarin kalah dari Borneo 3-1, tapi permainan mereka juga nggak buruk-buruk amat. Ini gue ngeliat Bali benar-benar bertahan total kemarin lawan Bali, lawan Persija. Bahkan kemarin di pertandingan sebelumnya lawan Madura United, kalau nggak ada penalti dari Mirza Mustafik juga belum tentu menang. Ya. Jadi bener, ekspektasi masih jauh banget sebenarnya untuk Johnny Jensen. Dan Johnny Jensen sejauh ini kalau menurut gue buat Bali United belum memberikan something big atau something difference dari pelatih sebelumnya. Iya, itu dia kenapa gue jauh lebih menikmati apa yang saat ini didapatkan oleh Persija karena di luar dari prediksi Persija Jakarta awal musim bisa langsung gila, performance-nya bagus, kemenangan-kemenangan didapetin dan belum kalah sejauh ini. Dua-duanya tuh di luar ekspektasi. Bali United di luar Bali United pun ekspektasi juga sama. jeleknya. Betul. Ya di Persija tuh di luar ekspektasi, bukan nama besar Persijanya ya, tapi ekspektasi bahwa tim ini baru. Ya, mayoritas baru dibawa dan mayoritas pemain Brazil harus beradaptasi. Tapi ternyata langsung nyetel, langsung tune in ya, langsung bisa tancap gas sejak pekan pertama. Cuman pertanyaannya adalah konsistensi. Apakah mereka bisa bermain sepanjang musim dengan sangat baik gitu. Iya. Konsistensi menjadi tantangan ya. Dan juga pastinya pertanyaan untuk Persija Jakarta yang sudah menunjukkan well perform lah sejauh ini. Ya, Dengan lima match day laga ke-5 tinggal nanti di 5 pertandingan selanjutnya kan. Biasanya gitu, nilai psikologisnya. Iya, kan yang menarik adalah kemarin dari semuanya adalah ketika konferensi pers Rizky Ridho sangat menyayangkan kualitas rumput JIS kan. Waduh. Itu. Katanya kelas internasional itu, Bib. Rumput ya, kan bicara ke rumputnya. Kalau rumputnya mah setelah perombakan memang agak ada masalah. Kalau misalnya kualitas stadionnya secara overall mah bagus. Emang oke banget gitu. Tapi Jarang kena matahari sih. jarang kayaknya kena matahari utara gitu kan. Iya, Memang emang agak tertutup banget memang gua akuin. Terus juga memang kemarin Rizky Ridho meminta agar rumput segera diperbaiki karena abis ini juga Persija kan ada 2 laga kandang yang secara jadwal akan sedikit terusir ke Patriot dulu. Oke, karena ada musik-musikan Ada ya. musik-musikan, ada mungkin ada appointment lain dari JIS, tapi buru disewain ya. nah itu dia. Kan 2 pertandingan itu oke lah, nggak problem. Patriot juga sudah direnovasi juga. Dan dekat juga nggak begitu jauh lah. Dan dekat juga nggak begitu jauh. Tapi harapannya ada perbaikan dari sistem rumput JIS. Dan yang menarik adalah bahkan Ridho berkelakar. Ini saya udah 2 kali main away di Manahan ketika lawan Persis Solo dan melawan Dewa United di BIS. Dan dua-duanya kami bermain sangat nyaman. Karena rumputnya bagus. Karena rumputnya bagus. Dan hasilnya bener. Persija dapat Hasil nggak membohongi ya. Proses nggak membohongi. Justru malah di rumah sendiri. Yang Mereka agak merasa, kesulitan. Dan itu sebenarnya menurut gua bukan jadi guyonan dari Ridho atau hinaan, tapi harusnya jadi motivasi dan kritikan ada perbaikan dari rumput JIS. Bahkan dia bilang kalau misalnya kalau boleh memilih pengennya sih rumput JIS itu seperti rumput di Manahan, seperti rumput di BIS gitu yang dimana Persija sangat nyaman bermain dan hasilnya Persija dapat 6 angka. Ingat ketika Persija lawan Persis dan lawan di Banten lawan Dewa United mainnya nyaman banget Persija. Iya sih. Kebanyakan galian soalnya. Waduh. Fokus galian dulu, baru beli rumput, ganti pasar rumput aja sekarang. Iya. Ini juga mungkin pesan buat manajemen Persija ya. Iya. Buat investasi yang jelas gitu ya. Investasi jangka panjang juga. Investasi jangka panjang. Bahkan udah kapten yang ngomong nih. Iya. Karena ya itu pasti kan bukan kesalahan dari sang empunya JIS-nya. Tapi bagaimana dari klub mau nggak untuk menggelontorkan duit yang besar karena itu lumayan banget Pak ternyata maintenance-nya tuh. Iya. Mahal banget itu. Stadion JIS tuh oke, makanya Persija tuh selalu kalau main di JIS tuh minimal yang nonton di atas 25.000. Iya. Harus karena biaya maintenance luar biasa. Gede, Itu juga belum nutup gak sih? 25.000. Udah BEP.
baru BEP. Makanya listrik mahal tuh listrik mahal ya. Iya, Tapi sejauh itu ya paling yang jadi masalah adalah paling rumput di JIS aja sih yang harus ada perbaikan. Dan kemarin ketika Rido udah ngomong kayak gitu sih harapannya memang secepatnya ada perubahan. Tapi karena memang kan kita tahu stadion-stadion di Indonesia itu kan nggak semuanya milik pribadi ya, milik klub gitu. Kan Menyewa, rata-rata semuanya menyewa. Paling kalaupun ada yang menyewa jangka panjang tetap menyewa. Iya. Kata dasarnya bukan memiliki kan. Dan ada budget yang dikeluarkan juga. Dan ada untuk budget yang menyewa. dikeluarkan. Dan tidak menggunakan APBD. Nah, itu paling penting. Itu. Dan ketika misalnya dan APBN juga ya. Wah, kenapa ngurusin negara ngurusin klub? Iya. Lokal nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak Itu boleh. kan Daerah sudah aja nggak berbeda. boleh, daerah aja nggak boleh. Iya, Nggak makanya boleh. kan tadi yang gua sampaikan adalah untuk Persija semoga ada nilai investasi yang besar. Kalau bicara investasi ini agak panjang nih. Soalnya kan Boleh, yang panjang-panjang nggak apa-apa. Bib, jalur sebetulnya. stadion itu kan bukan punya klub. Ya. Berarti harus ada persetujuan dari Pemprov atau Pemda setempat. Itu yang harusnya diutarakan oleh klub masing-masing. Iya, Bahwa ada perbaikan. Dan ketika kemarin ada perbaikan menyeluruh dari PUPR, kan kemarin JIS juga belum masuk ya. Karena memang masih dianggap bagus gitu. Makanya gue bilang kemarin ketika Manahan direnov, ketika Maguwo Harjo direnov oleh negara ya, dan Kanjuruhan bahkan kena renov juga. Gue rasa harusnya rumput yang dipakai oleh stadion-stadion yang direnov itu juga harusnya JIS juga direnovasi demikian sih. Berapa sih, Bib, tiketnya? Harga tiket itu kemarin lu beli berapa? Aduh, gue gak beli lagi. Aduh. Badan gue gak beli. Nggak, tapi kalau tiket Persija itu bandrolnya di antara 200.000 ya, 250? 120.000 untuk tier 2. Iya. Tier 1 ada yang 160.000 tapi non barat ya. Utara, selatan, timur. Kalau yang di barat itu mulai dari 220.000 sampai 400 sekian kalau nggak salah. Yang di HP, Bib? Nonton Aduh, di nggak HP. tahu deh gue di HP. Di HP kan masing-masing kan ada paketnya. Oh, ada paketnya. Soalnya kita nggak ini ya, Nggak nggak sponsor. tapin, nggak tapin. Ya, Gua kalau nggak sponsor mau kita ngomong. sebut nih. Iya, kalau nggak Iya. tapin gue nggak mau. Nah, tadi Iya, itu iya. maksudnya itu bridging untuk sponsor kalau mau. Nah, Nonton. contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Tapi seneng gue, setuju sama Labib. Nonton nggak usah Bayar. Nggak usah bayar, enggak sih ya. Itu kan karena Labib ini udah dikenal gitu loh di kalangan Persija. Ya enggak, gue kadang-kadang kalau ada invitation, ya juga ya. Kalau ada invitation kita berangkat, nggak ada Yoi. invitation beli tiket di Bayar. Formil. Yoi. Beli lah, jangan nonton Yoi. bajakan. Harga normal. Jangan nonton bro. bajakan. Ya. Jangan nonton itu. bajakan Iya, itu paling nggak boleh, penting. nggak boleh. Nggak Emang boleh, ada nggak boleh. bajakan? Emang ada Bib sekarang bajakan? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Calo. Calo. Kayaknya calo udah nggak ada juga sih. Iya, sekarang pokoknya ya kan? apapun itu ya kita membayar sesuai dengan apa yang sudah Ya. ditentukan. Oke. Karena itu kan membantu klub juga. Iyalah, itu yang paling Itu utama. ekosistemnya harus dibangun Yes. supaya bisa ganti rumput. Nah, Itu. Iya. Iya, bisa ganti rumput, bisa perpanjang kontrak pemain. Itu paling utama. Ya kan? Rizky Ridho perpanjang lagi ya kabarnya ya. 2+1. Tapi ada wah. klausul kontrak bahwa ini info yang gue dapat ya. Wis. Rizky Ridho ingin memasukkan klausul jika ada tawaran dari klub lain, luar. tolong dilepas dari klub luar lebih utamanya. Ya. Kalau dari klub Indonesia, Rizky Ridho lebih baik bertahan di Persija Jakarta. Iyalah, nyari apa lagi sih? Iya, udah paling Kalau Rizky utama. Ridho udah pasti Thailand mah lumayan tuh. Thailand. Iya, even itu dipinjam di loan sama Persija, entah itu dilepas secara Permanen. permanen. Tapi ada transfer. Ada dana transfer masuk. Kalau itu dilakukan oleh tim luar negeri, kayak misalnya Thailand, Jepang, ya mungkin itu klausul yang akan diminta Iya. sih. Iya. Dan Rizky Ridho juga sebetulnya ngapain lah keluar Jakarta. Iya. Ya, karena toh juga iklannya udah banyak ya. Ush. Iya. Sama nyanyi dangdut kan dia. Aduh, beda dong, beda Rizky orang. Ridho. Dua orang lagi tuh, dua Itu orang. beda ya. Itu beda ya. Rizky Ridho Sterek, beda. sterek. Nah, ngomongin soal laga menarik lainnya yang ada di pekan kelima Super League. Ini juga ada satu match yang sesuai dengan prediksi dua pakar industri kita. Ya. Arema lawan Dewa United kan kemarin dua-duanya Dewa United menang. Ya. Yes, betul. Dan kenyataannya juga di atas lapangan kemarin Dewa United menang 1-2. 1-2. Lawan Arema. Seperti apa nih kalian berdua melihat laga kemarin? Dewa United emang Kita boleh layak dulu. menangkah atau memang Arema unlucky untuk bisa dapat poin? Ya secara pertandingan memang ini kemenangan yang layak untuk Dewa United dan kualitas penyerang mereka yang memang lebih baik dibanding kualitas pemain bertahannya mereka Ya. itu ditunjukkan di laga ini. Serangan XG-nya, expected goal-nya itu besar, tapi yang menjadi PR dari yang gue lihat dari Dewa United adalah bagaimana dia memulai laga itu lambat panas. Untungnya mereka mendapatkan gol lewat set piece. Karena
ketika mereka di awal untuk membangun serangan di awal itu cukup kesulitan. Mengembangkan permainan mereka cukup kesulitan. Untungnya mereka bisa punya turning point gol melalui set piece dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Dewa United dan mereka juga bisa melakukan killing game dengan gol dari Marukawa terakhir. Dan semua pemain dari tengah ke depan itu bermain sesuai dengan potensi terbaik yang mereka bisa lakukan. Bahkan Ricky Kambuaya punya banyak peluang. Dan ya sama seperti Persija, untungnya Dewa United bisa memaksimalkan kemenangan. Betul. Ya 3 poin. Berbeda dengan Persija yang gue ngelihatnya dua-duanya ini punya jumlah peluang, kualitas peluang yang sama baiknya. Tapi ya sekali lagi yang bisa memanfaatkan dengan baik adalah Dewa United. Sayangnya bisa menang lebih besar aja, tapi tadi Ricky Kambuaya beberapa kali, kemudian juga Mesidoro juga ada beberapa peluang dan kualitas serangan yang dilakukan oleh Jan Olde ini sudah menunjukkan peningkatan. Dan ya meskipun kemarin sempat kalah di laga sebelumnya, tapi dia kembali bounce back lagi di laga versus Arema. Dan ini kalau dari sisi Arema PR besar karena ini adalah kekalahan pertama buat Arema. Dan seperti gue bilang di episode sebelumnya bahwa sebenarnya ujian Arema itu dimulai dari laga melawan Dewa karena setelahnya mereka lawan Persib Bandung. Dan ini 2 laga yang penting yang sejauh mana mengukur kesiapan mereka untuk mengarungi Super League musim ini. Iya. Dan emang ya sebetulnya waktu pas kemarin gue tonton matchnya, ini kan jadi kekalahan perdana ya. Pertama untuk Arema FC dan gue melihat sebetulnya untuk Arema kemarin ada beberapa peluang yang mereka dapetin. Tapi ya sayangnya memang ini sama halnya juga seperti Dewa United karena kemarin kedua tim bermain terbuka. Betul. Dan juga jual beli serangan terjadi di sana. Arema memang dengan adanya 3 pemain Brazil ya di depan. Paulinho ya, Dalberto. Top score, Dalberto. Yo itu 7 gol loh. Iya, 7 gol loh. Dalberto itu 7 gol loh. 7 gol loh. Gokil. Arema tuh selalu kayak gitu tuh. Ya walaupun memang kemarin musim lalu ya nyaris terdegradasi. Ya, 2 musim yang lalu. 2 musim yang lalu ya nyaris terdegradasi. Gara-gara apa ya? Selalu iya. Tapi selalu nggak pernah kapusan brosur gitu. Kebohongan dibohongin sama brosur gitu. Iya, brosurnya bagus-bagus pemain-pemain asingnya. Iya kan. Kalau gue bilang sih ngelihat Arema yang musim ini ini sebenarnya bukan pemain asingnya bagus-bagus. Menurut gue apa yang diinginkan oleh pelatih mereka Marquinhos bisa didatangkan oleh sang manajemen gitu. Sama sebenarnya sesuai kebutuhan berarti ya. Sesuai dengan kebutuhan sama kayak Mauricio Souza ketika dia membutuhkan pemain yang dia berikan draftnya kepada manajemen, manajemen bisa menjawabnya gitu. Walaupun mungkin yang ini kayaknya pilihan pertamanya nggak bisa, ada pilihan kedua, pilihan ketiga. Tapi kan tetap sesuai dengan kebutuhan posisi atau gameplaynya seorang Mauricio Souza. Begitu juga dengan Marquinhos-nya Arema. Tadi kita tahu kalau kita bilang di Persija ada Persija Janeiro, kalau Arema ini Arema Sao Paulo gue bilang. Arema Sao Paulo. Karena kental Brazilnya kental juga. Kental juga Arema Brazilnya dari Luca Frigeri di Womistar walaupun agak tersingkir sama Adi Satrio. Terus juga ada Ian Mota Suarez, ada Pablo Oliveira. Ada juga sosok tadi di depan ada Paulinho, ada Dalberto juga. Ditambah juga pemain lokal seperti Alvarizi dan Fikri yang nyetel juga dengan permainan Arema. Menurut gue memang Arema yang saat ini luar biasa ya. Terlepas dari kekalahan melawan Dewa, sebenarnya gue 50-50. Tapi gue ngeliat kebangkitan juga dari tim Dewa United yang berhasil mereka akhirnya merengkuh kemenangan kedua. Kemenangan yang sebenarnya lebih mahal dari 3 poin yaitu meningkatkan moral dan juga psikologis tim Dewa United. Terus juga gue lihat kemarin yang menjadi menarik adalah ketika sebelumnya Jan Olde menaruh seorang Alexis Mesidoro lebih advance ke depan, kemarin Mesidoro lebih ke deep. Menaruh Mesidoro ke posisi yang menjadi posisi ideal dan posisi favorit Mesidoro, yaitu seorang CMF, seorang gelandang tengah. Dan ditambah kemarin memainkan Stefano Lillipali yang lagi on fire. Itu umpannya kan? Umpan Lillipali. Umpan Lillipali, golnya corner ya? Alex. Alex. Golnya Alex Martin itu kan umpannya Lillipali dan gua ngeliat
Lili Pali itu sejak dari Bali United terus ke Borneo itu nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Iya. Usia boleh 30 tahun ke atas. Bahkan tahun ini 35, tapi Lili Pali tetap menunjukkan bahwa dirinya tetap Lili Pali. Bahkan jadi andalan timnas saat ini. Balik lagi. Salah satu heritage player yang terbaik yang kita punya. Karena dia mau bermain di timnas Indonesia obong-obong di tahun 2016 lagi capek-capeknya timnas Indonesia. Tiba-tiba Lili Pali mau main buat timnas dan dia sama Boas lagi jago-jagonya. Ditambah Asian Games. Makanya gue ngeliat Lili Pali ini salah satu heritage atau pemain keturunan yang menurut gue punya nggak hanya kualitas yang ia tawarkan tapi komitmen bermain. Betul. Dan di mana ketika dia bermain dia pasti tampil maksimal entah di RST Divisi, entah di Super League bersama Bahkan Bali di timnas bola, di timnas juga gitu di ya. timnas di Bali, di Borneo, sekarang di Dewa dan menurut gue Lili Pali bisa menjadi opsi lini depan lainnya buat tim anak Dewa, apalagi anak Dewa kita tahu Lili Pali kan paspornya Indonesia, dia pasti bakal bisa main mengisi posisi pemain slot lokal. Betul. Dan gua ngeliat kemarin 2 pergantian yaitu Lili Pali main sejak awal, biasanya main di babak kedua ya gantiin Rafael ataupun Aru. Terus baliknya Mesidoro ke posisi idealnya itu menjadi salah satu bounce back, salah satu faktor kenapa Dewa United kemarin bisa menang lawan Arema terlepas dari sepakat sih. Solidnya lini pertahanan dari Dewa United yang digawangi Sonny Stevens. Dan mundurnya Mesidoro artinya menambah kreativitas sejak dari Second belakangnya, line. second line. Dari second line. Tengah Dewa United jauh lebih hidup ya. Wah, hidup sekali. Marukawa di situ. Wah, Marukawa, Mesidoro. Oke, Mesidoro memang jadi top skor tapi ingat peran utama Mesidoro kan bukan scorer, tapi sebagai provider dan dia menunjukkan kemarin itu terus 1 assist kemarin di golnya Marukawa dan ini ketika John Alde bisa mempertahankan tim ini dengan konsistensi yang luar biasa. Monster ini. Taruhan sama gua. Bukan ke 10, udah 5 besar lagi. Iya, monster ini. Iya, Itu harus digaris bawahi sebetulnya. Pekan ke-10 bisa 5 besar lagi. Dari pengamatannya Labib Sadat begitu melihat Dewa United dan gue juga sebetulnya bisa kasih apa ya nilai plus lah buat Stefano Lili Pali yang memang dimainkan sejak menit awal karena kita lebih sering untuk di awal-awal musim Super League ini melihat Lili Pali main di babak kedua. Nomor 5 lagi. Nomor 5 nomornya. Tapi memang kemarin dengan Lili Pali main sejak menit awal itu terlihat berbeda ya. Yes. Dinamika permainan dari Dewa United jauh lebih Iya, memang lebih keren ketika Lili Pali bermain, memang gue ngelihat sesuatu yang menarik dari Lili Pali, dia sangat versatile bermain di around lini depan. Entah lebih advance. Entah sayap, entah center forward, entah second striker, semuanya bisa dimainkan Lili Pali. Dan ketika Jan Olde kemarin menaruh Lili Pali sebagai penyerang sayap kanan, mungkin karena melihat Egy juga diistirahatkan dulu. Dan dari timnas. Dua-duanya sih timnas ya. Tapi kayak Egy lebih banyak sama aja ya. Sama aja menurut gua karena second pemain super sub juga dan tapi gua ngeliat kemarin mungkin Lili Pali lebih siap aja ya menghadapi untuk meng-unlock pertahanan dari Arema FC. Lili Pali lebih pas dan ia buktikan kemarin di sisi sayap dia memberikan kreativitas yang luar biasa, daya juang dan kita akan lihat ke depannya Jan Olde akan tetap mempertahankan Lili Pali atau memberikan porsinya ke pemain lain. Tapi kalaupun harus digantikan oleh Egy Maulana tetap pemain berkualitas. Jadi yang paling squad depth-nya tuh luar biasa. Tapi yang paling utama adalah baliknya Mesidoro sebagai gelandang tengah bermain double pivot bersama Hugo Gomez. Itu yang paling utama. Iya. Yang memberikan kekuatan di lini tengah Dewa United. Yes, bahkan jauh lebih hidup Alexis Mesidoro dibandingkan Bruno Fernandes ya. Iya, karena salah tempat. Bruno harusnya ke depan. Gantian tuh sama Mesidoro. Salah tempatnya tukeran. Oh, gua kira harusnya di Man City malah di Man United. Tukeran. Mesidoro kan ke belakang, dia harusnya ke depan. Kebalik ya. Kepala batu emang Ruben Amorim. Iya. Intermezzo aja. Karena Palbat. Iya, walaupun Dita pakai jersey Persija ya di episode kali ini, tapi dia masih belum move on dari kekalahan kemarin lawan Man City. Auranya tuh masih kayak berat. Iya, kayak sampah banget lo lihat MU gitu. Gimana sih rasanya kalah? Gue belum ngerasain lagi. Kayaknya lagi susah. Persija belum, Juve belum. Liverpool udah. Belum. Menang terus. PSS menang. Waduh. Nah, lo bayangin di hari yang sama Sriwijaya dan Manchester United kalah. Waduh. Dan gak ngegolin, gak ada selebrasi. Dua-duanya. Aduh, sorry banget Didit. Sorry banget. Weekend yang cukup kamu. Gue memutuskan untuk menjadi fans sepak takraw sekarang, bukan sepak bola lagi ya. Berarti nontonnya di Pahang, di Kuala Lumpur, Thailand. Gue nonton Jirayut aja, Iya, Jirayut main sepak takraw. Pas banget gitu, gue kayak
aduh kayaknya pengen ngarahin ke MU tapi Ya. gue pengen lihat line up-nya kemarin kan waktu pas lawan Man City. Oh iya ya. Bruno Fernandes cuma dapat 3 doang nilainya. Dari 5. Dari 5. Hair tuh, remet. Ya kan kalau Messi Doro kan tempat terbaiknya adalah posisi 8. Betul. Kemarin ditaruh di posisi 10. Sebelumnya. Nah, kebalikan. Bruno harusnya di posisi 10 tapi terus dipaksa di posisi Posisi 8. 8. Ya, emang nggak baik lah kalau terlalu dipaksakan. Apa Messi Doro ke MU aja ya? Waduh, setara baleba dia. Baleba. Oke, kita move on ya karena kasihan temen kami ya Yes. yang kelihatannya belum merasakan kayak kemenangan itu puas banget gitu. Gimana ya. sih rasanya menang, guys? Iya. Happy sih, happy. Tim Happy banget. Derby di Italia menang, happy. Iya, tim kecintaan kami baik di Eropa dan Indonesia juga mainnya bagus. Nah, nggak apa-apa. Nanti akan ada waktunya ya. Siap. Bakal kesana kok MU. Ya. Ya, bakal kesana. siap. Oke, sebelum kita main games ini mungkin singkat aja karena kemarin juga ada satu pertandingan yang sangat-sangat menarik ya. Kontroversi. Pertandingan yang juga ya ada kontroversinya tipis lah kontroversinya. Ya. Banyak kali. Masa iya Enggak, banyak ya? krusial. Keputusan yang Iya. krusial. Betul. Di saat Persib ya Ya. menang 1-0 dari Persebaya Iya. Surabaya. Tapi gue seneng sih statement yang langsung dibikin sama tim medianya Persebaya ya. Iya. Wah, tuh gila. Mahal sih. Nunjukin Stamping. Tapi Stamping balik ya. lagi tapi nggak bisa bilang media netral karena itu memang benar-benar membawa Punya Persebaya. Jadi Nggak bisa. nggak bisa dibilang lu harus dari media harusnya netral enggak. Enggak, itu punya Persebaya, Dan gue sih ngelihat ini terlepas dari apapun itu kontroversi dan sebagainya. Kita tidak boleh menutup mata bahwa Persib Bandung juga layak menang. Maksudnya bukan yang nggak punya peluang, bukan yang bermain sangat jelek juga dan hanya diuntungkan oleh keputusan wasit itu aja. Tapi memang dari sisi serangan, dari sisi permainan lebih siap dibanding Persebaya meskipun ini laga yang keras, laga klasik tradisional gitu. Iya. Dan kedua-duanya seharusnya ya mungkin imbang adalah hasil yang fair, tapi betul. sekali lagi bukan suatu hal bukan kemenangan Persib itu bukannya tidak layak juga gitu bahwa Iya. Persib juga bermain cukup baik. Kalau gue bilang kalau misalnya benar Persib terlepas dari kontroversial Rivera di stamping oleh William Barros, betul memang Persib juga bukan yang nggak layak, Iya, tetap iya. layak. Cuma kalau gue inget-inget golnya Persib itu kan berawal dari stampingan William Barros yang nggak di-call pelanggaran. Dan yang ngegolin William Barros Dan juga. yang golin William Barros. Itu yang menurut gue pengen berbicara seperti itu. Betul Persib layak, tapi kalau kita harus dirunut sequence dan urutannya, itu berawal dari injakan William Barros kepada Rivera yang nggak di-callin sama wasit Chandra. Itu menurut gue. Tapi gue balik lagi, kalau gue sebagai ngelihatnya netral di pertandingan itu, hasil imbang tuh paling ideal ngelihat pertandingan. Dan keras banget ditambah kondisi badan juga pasti udah nggak karu-karuan. Basah. Hujan. Pertandingan sempat dihentikan 25 menit, banjir di Stadion GBLA. Untung nggak di Siliwangi mainnya. Oh iya. Dulu zaman Siliwangi kan. Oh iya benar. Benar ya, Salim Ali Idrus yang gitu. Yoi. Zaman itu dulu. Tapi kalau gue balik lagi itu kan kenapa ada suatu peraturan baru dari operator bahwa tidak boleh latihan di stadion kecuali official training. Itu yang ngebuat sebenarnya lapangan overload. Itu kan kemarin tahun lalu kan Persib di jelang akhir musim banyak pelatihan di stadion GBLA kan. Dan akhirnya ada peraturan tambahan di musim ini tidak boleh ada latihan di stadion kecuali OT atau official training. Ya. Dan itu efeknya adalah ketika lapangan sering dipakai oleh Overuse. bukan pertandingan yang Resmi, kompetitif, ada overuse. Dan hasilnya ya mungkin salah satunya mempengaruhi selain Drainase. dan satu memang force mayor ketika alam sudah berbicara kita nggak bisa nahan ya. Emang intensitas hujannya tinggi banget, lebat banget. Tapi kalau misalnya bisa diantisipasi lebih dulu dengan teknologi yang ada di stadion-stadion Indonesia, menurut gua kejadian kayak kemarin nggak hanya di GBLA juga bisa terjadi di mana aja. Tapi kalau memang ada antisipasi yang tepat, yang proper, tidak ada genangan lagi pasti. Genangan. Paling hanya ada tinggal sisa kenangan Kenangan doang. aja. Dan Iya, memang iya, kayak iya. tadi alam tuh adalah di luar kontrol kita gitu. Iya. Cuman mungkin alamnya kan orang Sunda. Jadi ya privilege untuk kemenangan Persib. Ya alam Vetivera, Bro. Iya. Sunda. Iya, Badukun iya. kan orang Sunda. Iya. Alam benar. Badukun. Iya. Tapi emang ya itu apa namanya ya kemenangan yang patut untuk disyukuri ya sebetulnya untuk Iya. Persib karena Iya. Persebaya juga sebetulnya tampil
luar biasa. ngotak. Spartan banget. Itu bener-bener baju hijau itu bener-bener ya. itu tuh. Itu ngosek, Green itu nggak Force. takut main di mana aja dan gila banget. Dan gua ngeliat kemarin ketika Eliano Reinders dapat peluang one on one sama Hernando tenang banget iya. buat ngantisipasi peluangnya itu. Dan gua ngeliat sih emang ya terlepas dari itu semua kemenangan yang mahal buat Persib Bandung ditambah ada pemain baru seperti Federico Barba kemarin, Andrew Yang, Tom terus Hai. Tom Hai, Eliano. Dan mereka harus lebih ngeblend sih sama permainan Persib Bandung ke depannya jika ingin ngebawa Persib Bandung menghadapi laga-laga keras nantinya di Super League. Oke. Jadi Tom Hai dan Eliano Reinders Mendapatkan debutnya, selamat datang. Mendapatkan debutnya, Barbara juga sama ya. Andrew Yang, Federico Andrew Barba, Yang, betul. Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Dan kedepannya akan ada sambutan dalam tanda kutip yang lebih meriah lagi buat pemain-pemain baru Persib itu sih. Karena back to back melawan Persib Bandung, kalau nggak salah back to back melawan tim Jawa Timur ya. Habis Persebaya kan Arema bukan? Yes, betul. Arema. Ya. Minggu depan ya. Ya. Oke. Dan semoga dengan kemenangan yang didapatkan atas Persebaya ini juga bisa menjadi boosting spirit bagi pasukan Boyan Hodak untuk menghadapi Lion City Sailors. Oh iya dia lah yang City Sailors dulu ya. Yoi, di pekan pembuka dari ACL 2. Yes. Mudah-mudahan Persib bisa jauh lebih bagus dengan komposisi yang sekarang ini udah dimiliki ya. Dan tentu saja membawa harum nama Indonesia. Itu Yes. paling Untuk utama. menambah koefisien Betul. kita biar bisa main di Champions League lagi Dan lah. ditambah Paling lagi tidak Persib semifinal deh. Iya, bisa main Champions League, bro. dan Persib revenge juga Iya. kegagalan mereka di ACL tuh musim 2024-2025 ya saat ini Iya. mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan revenge kegagalan mereka. Tapi grupnya cukup berat sih. Berat sih. Abang-abangan ASEAN itu. Iya, tapi makanya kan balik lagi dengan komposisi yang Yes. sekarang dimiliki, Ya. semoga kan Tom Hai, Ya. ada Tom Hai, ada Eliano. Eliano, ya asing tapi Ya. rasa lokal kan jadinya kan. Dan Kebalik dong. Oh iya, lokal rasa asing ya, dong. kebalik gua. dan Persib Bandung setelah back to back juara memang target selanjutnya next levelnya adalah Asia. Yes. Itu yang akan kita nantikan ya, seperti apa nanti Persib maju di Asia sama halnya Dewa United ya. Yap, Kita betul. berharap juga Dewa United mainnya bagus di ACGL. Asian, ya ACGL ya. Ya, AFC Challenge League. Challenge League. Alright. Tiganya. Tiga pertandingan sudah kita bahas dan sekarang waktunya untuk kita bermain games, guys. Yus. Ini gamesnya baru ya. Ini gamesnya Kemarin baru. Habib menang kemarin. Yoi, Habib menang. Tapi ini gamesnya untuk sekarang ini adalah top 5 versi AI. Oh. Top 5 versi itu. AI. Oke. Ya. Pernah nonton gua. Jadi di sini peraturannya itu sangat mudah sekali, di mana saya akan memberikan giliran siapa yang akan duluan menyebutkan dengan masing-masing 3 kali kesempatan. Setiap 1 kali kesalahan maka gilirannya akan berganti. Oke. Dan jika sudah 3 kali salah maka sudah tidak bisa untuk menyebutkan lagi. Ya, ini mudah sekali. Langsung aja kalau begitu kita mulai gamesnya. Top 5. Saya di tengah ya, saya di tengah. Oh, boleh. Oh. Ya. Kalian nggak minum minuman yang enak ini? Wah, kamu sudah habis ya? Udah habis dong saking enaknya. Iya. Ini Iya dong, minum dulu. minum dong. Oke, thank you. Kita akan sebut mereknya apa kalau masuk. Iya, kalau masuk. Tapi betul. jujur ini enak. Enak sih. Ini gulanya pas ya. Pas, gulanya pas. Pokoknya kalau minuman yang diminum di habis sebelum taping berakhir enak. Iya. Kalau masih penuh tiga-tiganya, nah itu nilai sendiri. Tapi deh. kelihatan banget ya perjalanan jauh ya Iqbal ya. Iya. Dita sih paling jauh. Dita paling jauh soalnya dari Cibubur ke Cikupa. Iya. Luar biasa loh. Baiklah, kita masuk di game Top 5 versi AI. Yes. Pesertanya Let's Labib go. dan juga Dita Pramudia. Di mana keduanya akan mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan top 5 versi AI yang nantinya akan saya sebutkan ini. Oke. Oke? Jadi langsung saja kalau begitu. Siap-siap? Yap. Ya, siap-siap. Ya. Karena ini cukup susah. Nah, waduh. Oke. Dan top 5 untuk di episode kali ini yang akan diselesaikan oleh keduanya adalah sebutkan 5 pemain Brazil terbaik sepanjang masa yang pernah main di ISL sampai dengan Liga 1. 5 Saya. Brazil. 5 pemain Brazil. Ya, Betul. Ini sepanjang masa ya. Berarti Ya. dari zaman Liga Indonesia, Ya udah tahu. terutama era ISL dan Ya. Liga 1. Tapi ini beneran dari masa ke masa ada. Kamu udah dari mengecek. aku sudah mengecek ini Oke. dan memang ternyata betul dari masa ke masa. Oke.
Cuman kalau misalkan untuk masa yang sekarang nggak ada, di sini nggak ada. Oke. Ya, kan kalau emang lagi seandainya berjalan untuk- belum ada. Berjalan. Iya, jadi kalau seandainya Labib nyebutin pemain Maxwell nggak ada, Maxwell. Persija yang sekarang nggak ada. Nggak ada. Oke, jawab ya. Jadi yang dulu ya, Ya, top jawab. 5 ya, top Ya. 5 ya. Cuit dulu dong pertama. Oh iya. Siapa? Sweet, Jepang sweet. ya, Jepang ya. Oh ya. Nah, gua dulu. Oke. Brazil, Jackson F. Thiago. Survei membuktikan. Betul, ada paling nomor paling atas nih Jackson F. Thiago. 50 poin, Jackson F. Thiago. Oke. Next. Wah, next. Mau lanjut atau gimana? Lanjut. Lanjut. Ini kan ada 5 soalnya, Ya, jadi 5. silakan. Aduh, Satu siapa lagi udah dijawab ya. Jackson F. Thiago ada di urutan nomor 1. Wush, Mantap. gila. Miro Baldo Bento. Ngasal, kalau itu udah ngasal. Itu orang Timor Leste, penyerang Timor Leste. Timor Leste sempat dijajah Brazil, Bro. Iya, Portugal. Portugal. Beda. Survei membuktikan. Tidak ada dong Dita. Tidak ada. Oke, karena Dita salah. Biar lucu aja guys. Yoi, gak apa-apa. Ice breaking ya. Ice Terima kasih breaking. lo Dita ya. Iya. Jackson Thiago sih nomor 1 sih. Sekarang kita lempar ke Labib. Tenang aja, Bib. Iya. Karena masih ada urutan nomor 2, 3, 4, dan 5. Iya. Silakan. David da Silva. DDS. Waduh, survei membuktikan. Bebot, tidak ada. Gila itu David da pemain Silva. top skor loh. Top skor. Gua ya berarti ya. Lanjut ya. Coba. Lempar. Dita, siapa Oke. nih? Aduh, Brazil. Versi AI sih. Ini versi AI soalnya. Bukan versi data ya. Iya. Gua- Dan memang di sini rata-rata pemain-pemainnya tuh Udah lama. wah, gokil. Iya. Emang ya, tier 1 ya? tier 1 di sini. iya. Kan Jackson F. Thiago tier 1. Iya, tier Iya, satu. satu. Dari era dulu tuh. Iya. Brazil ya. Ayo, Dit. Brazil. Renato Elias. Renato. Weh, juara ISL, Bro. Juara ISL. Enggak Renato Elias juga, Bang. Juara ISL. Survei membuktikan. Bebot, tidak ada. Gua. Silakan Labib. Ini seharusnya lo tahu sih karena wah ada salah satu di sini yang memang 2 bahkan yang pernah main di Persija. Persija, Bib. Luciano Leandro. Waduh, survei membuktikan. Teto. Tidak ada. Lempar lagi ya Lebar. ke Dita. Oke, Ya. Dit. Brazil gua tuh banyaknya Argentina taunya. Iya. Oke, waktu akan terus Uruguay, Ronald Fagundes. bergulir. Waduh, seru deh. 10, 9, Danilo Fernando dari mana sih? 8, Jawab aja. 7. Danilo Fernando. Survei membuktikan. Kalau ada kacau sih. Tidak ada. Danilo Fernando. Ini juga sebetulnya saya bertanya-tanya ini AI-nya dari mana sih AI-nya ini? Iya, makanya kalau Iya. AI suka ngaco soalnya. Iya. Oke. Langsung aja kalau begitu ya. Ini ke Kan Labib terakhir. Labib yang terakhir ini ya. Iya. Oke. Silakan. Brazil ya. Yoi. Nanti kalau seandainya ternyata gagal nggak apa-apa. Ini kan kita lagi nyoba nih. Iya. Top Iya. 5 versi AI. Oke. Besok kita bikin sendiri top 5 versi Giba Bola. Iya. Buat mengedukasi juga. Ciro untuk Alves para deh. penggiba. Waduh, Ciro Alves. Tidak ada Ciro Alves. Yang baru nggak ada kayaknya, Bin. Iya, nggak ada. Padahal cukup berprestasi Iya. nama-nama yang tadi gue sebut. Oke, sudah nyerah ya? Iya, udah nyerah tiga kali kalah. Berarti 1 hanya dijawab Jackson F. Persipura Thiago. ada nih kayaknya, Persipura. Coba jawab dulu. Ada salah satu pemain yang pernah tampil dan bermain ya pastinya di Iya. Persija, Persipura, kemudian Persebaya Surabaya. David Rocha ada nggak? Nggak ada, itu mah udah nggak ada. Daroka. Dan dia juga merupakan pemain naturalisasi. Oh, Beto. Beto, Alberto Goncalves, anjir gak kebayang. Kalau soalnya kalau Beto gue udah kebayang. Cuma gue taunya kan dia kenapa warga gua negara mikir Indonesia. Beto ya? Ya, tapi bukan Beto sih. Oh, bukan. Otavio Dutra. Iya. Enggak. Lebih ke Beto sih. Lebih ke gua. Beto. Beto ya. Beto mengubah Oke, nomor 2 siapa? Nomor 2 adalah Cristiano Lopez. Kurang. Cristiano Lopez. Kurang. Nomor 3 Otavio Dutra. Enggak. Nomor 4 Rodrigo Tosi. Enggak. Enggak, itu masih. Nomor 5 Bruno Silva. Enggak. Renato Elias masih juara ISL, Bro.
Yang gua sebutin dari Ciro Alves sama David Dedes back to back. Back to back. Ya. Ciro Alves gila mainnya. Nah ini nih, saya suka coba berargumen lagi guys. Enggak, ini AI-nya AI apa nih? Kita AI apa nih? AI-nya AI apa nih? Anak intern apa-apa? Ini AI-nya introvert soalnya. Introvert. Tapi Anak nggak apa-apa, introvert, nggak apa-apa. anak introvert. Bayangin Rodrigo Tosi di Persija aja nggak main loh. Kurang nonton bola nih. Iya. Yang penting Brazil aja tuh. Yang penting Brazil. Yang penting Brazil tapi nggak apa-apa. Robinho Tapi ini juga dari masuk chat tuh GPT nih, chat GPT nih. Dari chat GPT nih. Robinho nggak ada Robinho. Nggak ada kan Robinho nggak pernah main di sini. Makanya, siapa Oke. tahu. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita coba-coba dulu kan top 5. Jadi Tapi nanti Jackson FTiago valid. valid. Nomor 2 sampai 5-nya nggak valid. satu. Nomor 2 sampai 5-nya ya. Nggak valid. Tapi kalau di antara 4 itu Otavio Dutra masih oke lah. Masih oke. Cristiano Lopez, Rodrigo Tosi, Bruno nggak? Ya. Bruno Silva nggak? Tapi Cristiano Lopez bukannya dulu dia di Pelita Bruno Jaya. Gaspar bisa Bruno Gaspar. Mark Gaspar kali. Nggak, kalau misalnya Cristiano Lopez memang betul di Pelita, cuma nggak se-perform DDS atau Iya, Ciro iya. Alves sih menurut gua. Oke. Ya udah. Tapi Ya udah, nggak itu. apa-apa ya, mohon maaf ya jika memang ada kurang-kurang ya. Iya. Kurang banyak ini, Wak. Ini membuktikan. Penibah ya. Ini sekali lagi games ini membuktikan Labib tidak benci Persib karena dia menyebut 2 pemain Persib. Betul. Betul lah. DDS dan juga Ciro. Karena Yes. memang berprestasi. Memang berprestasi. Ini AI-nya kacau. Iya. Ini Bobotoh serang AI. AI. Iya, Masa iya, pemain iya. kalian nggak ada? Yes, bahkan ini tambahan sebetulnya Dita kalau ngomongin Labib dan Persib ya. Iya. Labib ini kan kemarin sempat ke Bandung. Oh iya, Yes, liputan. kabarnya nanti Labib bakal ke Bandung lagi. Nah, Itu yang makin Itu mendekatkan kedekatan emosional sebetulnya. ya nggak ada live reaction dong kalau gitu. Ada studio kok. Iya, Dita nanti ke sana juga ya. Dita aja ya. Iya, Dita yuk kita main-main bareng ya. Tapi beginilah luar biasanya pundit-pundit industri yang dimiliki oleh Gibah Bola. Artinya apa? Pengetahuan pundit Gibah Bola sebenarnya lebih baik daripada Betul. AI. Bahkan dari zaman ke zaman ya, bukan Iya, di zaman Tapi sekarang tetap doang. Renata Ilyas tetap ke sini. Renata Ilyas Baiklah kalau masuk, begitu Renata para Ilyas. sobat Gibah, jangan lupa Renata untuk Ilyas kasih dulu. likes, komen, dan juga subscribe ya. Gibah Sports dan juga pastinya untuk terus memberikan komen-komen terbaik kamu atau bahkan juga kalau seandainya kamu mau memberikan opini, Yes. mau kasih Bang Labib, Bang Dita, Bang Japur, bahas ini dong di Gibah Ah, Bola. boleh tuh. Di komen-komen tuh. Komen udah mulai banyak. Ya, Komen udah mulai banyak. Komen emang udah banyak ini Bib. Sekarang Iya. udah Kalau banyak nih. kalau banyak kita bikin grup WhatsApp-nya nanti. Iya. Iya. Ngobrol. Ngobrol aja. Ngobrol. Ngobrol. Bener. Dan bisa request pembahasan. Boleh lah. Ke 1, 2 depannya pembahasan. kita kayak gitu ya, on the way 1000 subscriber, Iya. kita bikin grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Iya. Iya. Terus habis itu kita bikin klub bola. Kejauhan. Ah, udah mulai Fan kejauhan. football, fan football. Udah punya. Udah punya. Udah punya. Klub Udah bola. ada. Udah punya. Udah ada. Ya udah Gibah Bola kan belum ini. Iya, oke. Iya, ya udah kalau begitu sampai ketemu lagi di episode berikutnya guys. Bye.